sorga itu pemberian. Seperti seorang papa memberikan pada anaknya yang menikah. Seperti seorang ayah memberikan pada putranya. Seperti itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Puji Tuhan, langit dan bumi yang kita ketahui sekarang ini akan berlalu. Atmosfernya kurang enak soalnya. Ya, belum lagi bicara tentang alam semesta, polusinya. Tapi bukan atmosfer jasmani yang saya maksudkan, bukan sesuatu yang lahiriah, tapi secara rohani. Dunia ini kotor sekali, banyak roh jahat di udaranya. Karena itu kalau langit yang pertama berlalu, saya mengucap syukur sih, dikasih langit yang baru suatu hari nanti, yang bersih, tidak ada pencobaan, tidak ada tuduhan, tidak ada setan. Bumi pun akan berlalu. Dan laut pun tidak akan ada lagi. Yang pasti kita bisa mengintip sesuatu di sini, ada bocoran yang jelas sekali. Bahwa di sorga tidak ada laut. Saya kasih bocoran tambahan ya, tidak semua kita bahas hari ini, tapi kitab Wahyu itu kaya sekali. Tapi di antaranya tertulis pula bahwa di sorga ada sungai yang mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba. Tapi tidak ada laut. Artinya tidak ada laut adalah tidak ada perpisahan lagi. Perpisahan sementara, perpisahan untuk waktu lama, perpisahan selama-lamanya udah nggak ada. Meskipun bisa kita artikan secara harafiah bahwa di sorga tidak ada lautan, tidak ada oceans apart, tidak lagi kita dipisahkan bangsa dengan bangsa, kontinen atau benua dengan lautan, beda zona waktu segalanya. Sorga itu sebuah tempat yang besar, tempat yang nyata, begitu indah, namun sebuah kesatuan. Jarak bukan lagi menjadi persoalan. Tidak lagi jadi problema. Perasaan pisah itu sudah nggak ada lagi dalam jiwa kita. Kabar baiknya, kalau satu keluarga itu dalam Kristus semua, itu paling enak. Kalau siapa meninggal dunia terlebih dahulu, pisahnya sementara. Kita nggak boleh berkabung seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita harus berduka, kita boleh berduka maksudnya, tapi kalau kita berduka harus punya pengharapan. Bahwa suatu hari kelak, asal kita dalam Kristus semua, satu family, suatu hari kita semua akan reuni dan tidak pisah lagi. Tidak ada perpisahan sama sekali, lautan tiada lagi. Dan ada orang pernah tanya begini sebelum saya lanjut ke ayat 2. Sebenarnya sorga itu sorga yang terakhir, bedanya apa ya sama Firdaus? Biasanya referensinya adalah ayat ketika Yesus berkata kepada si penyamun yang di sampingnya yang diselamatkan, yang satu lagi menghujat ya sudah binasa. Tapi Yesus berkata begini, sore ini pula kamu bersama dengan aku di Firdaus. Nggak masalah sih, Firdaus atau bukan, hanya Allah dalam kedaulatannya yang tahu segala sesuatu. Jangan mendahului firman lah. Kalau firman diam soal itu nggak usah cari tahu. Yang penting, Yohanes 14, di mana aku berada, kamu berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal di situ, sekali lagi bahasa Yunaninya, artinya ada banyak istana pribadi. Wow, Tuhan punya tahta, tapi setiap anak-anaknya diberi istana. Udahlah, nggak usah dibayangkan berlebihan. Sebab ini bukan fantasi. Apa yang dikatakan firman itu realita. Cuman hanya bukanlah realita di dunia. Tidak bisa ditangkap panca indera dan kita tidak bisa memahaminya. Tapi kalau Alkitab mengatakan itu ada, apalagi Yesus sendiri berkata, tentunya aku memberitahu kepadamu. Kalau nggak ada. Karena ada aku memberitahukannya bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kamu jangan gelisah. Itu memberikan pada kita sebuah kekuatan iman hari ini untuk melawan pencobaan. Kalau kita berkata tidak kepada setan, tawaran dunia, hawa nafsu, dan apapun yang mendukakan hati Roh Kudus dan yang melanggar firman, karena kita tahu bahwa ada upah di sorga, kita jadi kuat dan tabah. Tapi kalau tidak ada hidup yang kekal, udahlah mari kita minum mabuk-mabukan, besok kita mati dan lenyap sama sekali. Bukankah begitu? Tapi karena ada Tuhan, hidup kita beda. Tapi karena ada hidup yang kekal, kita punya tujuan. Dan tujuan kita melampaui hidup sementara di dunia. Makanya anak-anak Tuhan
harus hidup oleh iman. Kalau nggak pakai iman, kita hanya melihat yang sekarang. Yang apa yang kita bisa cium, kita bisa raba, kita bisa lihat dan dengar, inilah satu-satunya realita. Tidak. Anak-anak Tuhan harus setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Mau itu sorga terakhir kayak Firdaus, I don't care. Yang penting saya sama Yesus. Yang penting sama Tuhan Yesus. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Mau Firdaus kayak, mau sorga ketiga, tingkat ketiga kayak, saya nggak mau kita masuk ke dalam, saya nggak mau kita berkanjang ke dalam penglihatan-penglihatan. Tapi kembali ke firman, yang penting Yesusnya dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Pokoknya ada Yesus, maka itu rumah bagiku. Asal ada Tuhan di hadiratmu, aku tidak mau kemana-mana. Ku ingin tetap di sini. Dalam hidupku maupun dalam mati, aku mau bersama dengan Tuhan. Asal Yesus kan, peduli amat Firdaus. Tapi sorga memang ada. Kalau enggak, kita pasti tidak mengatakannya.